Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila warga Morowali tercinta, jumpa kembali bersama saya Gap di Halo Morowali dan kali ini kita berada di Tokoh Bicara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedang bersama dengan seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Witaponda. Apa kabar, Pak Anco ya? Baik, ya. Iya. Begitu biasa disapa ya? Iya. Bapak Abdul Samsu Hakim atau dikenal dengan panggilan sehari-hari Pak Ancu, atau kalau di sekitaran tempat tinggal beliau biasa dipanggil Papa Lulu. Apa kegiatan sehari-hari, Pak? Ya, kegiatan sehari-hari ini banyak kegiatan di masyarakat di dalam desa, terus juga ikut kegiatan-kegiatan Partai Demokrat. Kira seperti itu. Oh, jadi masih di Demokrat ya? Iya. Nama masih ada dalam struktur? Masih. Baik. Ini mau pilkada, Pak? Iya. Serentak di 27 November di gubernur maupun bupati. Bicara soal Demokrat, pemilihan bupati ini rekom sudah jatuh ke pasangan Kuswandi Sanil Umar. Iya. Sebagai kader Partai Demokrat, responnya? Kalau saya secara pribadi kaget juga dengan hal itu. Karena sebelum-sebelumnya kan pikiran kita ke Pak Rahmansyah. Iya. Rahmansyah Ismail. Tapi kemudian DPP mengambil keputusan untuk mengeluarkan rem untuk Pak Kuswandi, maka terus terang ya kaget lah, sedikit kaget. Tapi rasa kaget itu tidak berlarut. Iya, tidak lama kaget. Tidak lama kagetnya, karena kita paham bahwa politik itu sangat dinamis. Iya. Ya, kira-kira respon saya secara pribadi biasa saja. Biasa saja. Ya. Nantilah kita lihat ke depan, tapi kalau saya pribadi masih pikir-pikir untuk mengikuti instruksi dari DPP. Oh gitu ya? Kira seperti itu. Kalau begitu ada berat-beratnya dari Pak Ancu ini. Memang sebenarnya kalau hati kemana pilkada bupati ini? Ya itu tadi, karena awal-awalnya kan kita berpikir bahwa kita sangat yakin bahwa rekom Partai Demokrat itu akan ke Pak Rahmansyah. Sehingga ya saya melihat track recordnya Pak Rahmansyah selama ini, selama menjadi PJ kurang lebih 9 bulan ya, seperti itu. Ya saya pikir sedikit membuat saya jatuh hati kepada dia. Begitu, iya. Baik, saya tidak ingin memperpanjang itu. Iya. Karena saya lebih tertarik bicara soal pemilihan gubernur. Iya. Karena di Morowali ini ada 2 putra daerah yang kemudian maju bertarung sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Ada Pak Anwar Hafid, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah. Kemudian ada Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum ya. Setahu saya, ya salah satu pimpinan nasional ya, Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem. Sebagai warga masyarakat, bagaimana Pak Ancu melihat itu? Saya sebagai warga masyarakat Kabupaten Morowali sangat bangga bahwa ada 2 putra daerah Morowali yang punya kualifikasi di tingkat nasional. Baik itu Pak Ahmad Ali maupun Pak Anwar Hafid. Kedua figur ini saya pikir putra terbaik Sulawesi Tengah. Nah, kebanggaan saya bahwa kita yang berada di daerah Morowali ini punya figur yang seperti itu, maka tentunya impian kita ke depan bahwa banyak kader-kader dari Morowali yang akan kemudian muncul dan bisa bersaing di tingkat nasional. Kira-kira seperti itu. Dan saya yakin Pak Ahmad Ali maupun Pak Anwar Hafid, mereka tentunya punya niat yang sangat baik untuk membangun Sulawesi Tengah.
Saya pikir keputusan Allah lah yang menentukan siapa di antara mereka akan memimpin Sulawesi Tengah ke depan. Tapi kalau pilihan ya mungkin karena tadi Pak Ancu bilang sering terlibat di aktivitas Partai Demokrat, maka pilihan tentunya ke Pak Anwar Hafid ya. Ya kalau secara pribadi maupun secara kapasitas sebagai anggota partai, maka tentunya saya harus mendukung Pak Anwar Hafid. Seperti itu. Jadi mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa saya ini pendukung fanatiknya Pak Anwar Hafid. Walaupun misalnya saya di Partai Demokrat, terus misalnya Partai Demokrat tidak mendukung Pak Anwar, maka saya tetap akan berada di pihaknya Pak Anwar. Oh, berarti Pak Ancu melihat itu lebih kepada figurnya ya? Iya. Bukan kepada partainya? Bukan. Lebih kepada Pak Anwarnya? Iya, Pak Anwar. Artinya partai apapun yang usung Pak Anwar, walaupun bukan Demokrat, tetap Pak Ancu dukung Pak Anwar. Karena lebih tertarik ke figurnya. Saya pikir demikian. Memang apa menariknya Pak Anwar ini? Saya mengenal Pak Anwar sudah sejak lama, sejak beliau menjadi bupati. Waktu periode kedua beliau menjadi bupati, saya juga masuk dalam jajaran tim pemenangan. Tim pemenangan. Ya. Jadi yang membuat saya sangat jatuh hati kepada Pak Anwar ini karena beliau adalah pemimpin yang pro rakyat. Betul-betul programnya dalam memimpin Morowali yang 10 tahun ini betul-betul dia sangat memperhatikan program-program yang betul-betul membantu masyarakat. Contohnya misalnya pendidikan dan kesehatan gratis. Dulu pada saat periode pertama Pak Anwar Hafid mencalon sebagai calon bupati di Kabupaten Morowali, saya berada di pihak lain. Oh, yang periode pertama? Iya, periode pertamanya beliau. Ya. Dan ketika itu kandidat saya waktu itu mengatakan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis itu adalah suatu kebohongan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal dan tidak bisa dilaksanakan. Iya. Tetapi kemudian Pak Anwar Hafid membuktikan bahwa hal itu bisa dilaksanakan, maka saya kemudian berpikir, kenapa bupati-bupati sebelumnya, kalau memang hal ini bisa dilaksanakan, kenapa mereka tidak lakukan itu? Karena di dalam kontestasi elektoral, maka tentunya kita harus mengambil hati masyarakat. Iya. Dengan program. Iya, dengan program. Maka kalau program kita itu betul-betul berpihak kepada masyarakat, maka dalam kontestasi elektoral berikutnya kita pasti akan terpilih kembali. Apakah itu sebagai eksekutif maupun sebagai legislator. Seperti itu. Dan pendidikan dan kesehatan gratis itu berjalan dengan baik. Sehingga di periode keduanya Pak Anwar sebagai bupati tidak susah lagi. Tidak susah lagi. Dan kemudian saya dengar itu juga ya yang menjadi program andalannya maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah. Iya, jadi program Pak Anwar dalam dia maju dalam pemilihan gubernur Sulawesi Tengah ini, saya pikir itu juga. Dan itu sangat dinanti-nantikan oleh mayoritas masyarakat Sulawesi Tengah. Seperti itu. Dan kalau Pak Anwar Hafid mengatakan itu, maka saya pikir tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa itu halusinasi atau tidak bisa dilaksanakan. Karena dia sudah pernah laksanakan. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Ya. Nah, jadi Pak Anwar Hafid sekarang ini tinggal bagaimana caranya meyakinkan kepada masyarakat Sulawesi Tengah bahwa apa yang pernah dilakukan di Kabupaten Morowali itu bisa juga dilakukan di tingkat provinsi. Di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah. Pak Ancu, jadi Morowali ini kan disebut-sebut sebagai basis suaranya Pak Anwar ya, dalam pilkada gubernur ini. Cuman kan ada dua calon gubernur dari wilayah yang sama, dari Morowali juga. Apakah dengan adanya dua calon dari daerah yang sama ini masih memungkinkan Anwar Hafid untuk bisa menang besar di Morowali? Kalau menurut saya secara pribadi
sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan karena sudah 2 kali Pak Anwar diuji dan lagi-lagi Pak Anwar menang. Di 2 kabupaten ini kemenangannya sangat signifikan. Gitu. Jadi saya pikir di Pilgub nanti ini saya yakin bahwa Pak Anwar masih akan menang secara signifikan di 2 kabupaten ini. Nah, memang sebenarnya apa sih yang membuat Pak Anwar ini begitu berkesan di mata masyarakat sehingga seperti apa ya? Pak Anwar ini agak susah dilupakan orang. Apa sih yang berkesan? Ya, jadi Pak Anwar Hafid ini, kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada saya, ketika saya biasanya menyampaikan untuk kita mendukung Pak Anwar, ya mereka tidak bisa lupakan dari Pak Anwar itu pertama bahwa programnya Pak Anwar itu memang betul-betul berpihak kepada rakyat kecil, itu pertama. Kedua, Pak Anwar Hafid ini dikenal sebagai sosok yang religius. Iya. Sehingga keyakinan masyarakat bahwa kalau pemimpin itu dekat dengan agamanya, maka tentunya dia juga akan dekat dengan masyarakat. Seperti itu. Jadi itu yang membuat Pak Anwar begitu berkesan ya? Iya, saya pikir demikian. Yang pertama soal keberhasilan program-programnya memang pro rakyat, yang dua poin ya, kesehatan dan pendidikan, karena memang itu hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan layanan kesehatan, luar biasa. Basic need. Baik, Pak Ancu, karena sebenarnya saya ingin berbincang yang lama, tapi Pak Ancu tadi mengkonfirmasi bahwa hari ini agak sibuk, jadi kita batasi sampai di sini dulu. Dan seperti biasa, Pak Ancu di Halo Morowali itu di setiap akhir perbincangan narasumber diberikan mic sepenuhnya untuk memberikan closing statement, bisa juga dianggap sebagai kesimpulan. Jadi dengan ini saya serahkan mic sepenuhnya kepada Bapak untuk menyampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat kita. Silakan. Iya. Halo pemirsa semua, khususnya masyarakat Kabupaten Morowali. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak lama lagi kita akan mengikuti pilkada. Maka tentunya dalam setiap pilkada itu ada persaingan. Namun kiranya persaingan itu jangan kemudian menjadikan kita berpecah belah. Karena siapapun yang terpilih, dialah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang terpilih tentunya punya niat untuk membangun daerah ini dengan baik. Jadi pilihan boleh beda, tetapi silaturahmi tetap harus kita jaga. Demikian. Baik netizen yang budiman, itulah closing statement dari Pak Ancu, tokoh masyarakat Kecamatan Witaponda, yang sudah berbincang dengan kita pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf karena sangat singkat, karena beliau mengkonfirmasi beliau banyak kegiatan hari ini. Dan demikianlah netizen pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bahas ada manfaatnya untuk kita semua. Dan seperti biasa, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah mengambil kesimpulan. Baik Pak Ancu, terima kasih atas waktunya. Dan netizen yang budiman, dari kediaman pribadi Pak Abdul Samsu Hakim di Desa Emea, Kecamatan Witaponda, saya Gap mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.